Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya Polda Bali bongkar sindikat penipuan daring, 38 pelaku berhasil diamankan. Menteri Lingkungan Hidup ancam pidanakan 4 iup perusak lingkungan Geopark Raja Ampat. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Cegatraya, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Polda Bali berhasil mengungkap sindikat penipuan daring atau online dan mengamankan 38 orang pelaku dari 5 lokasi berbeda di wilayah Denpasar. Pengungkapan ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Diretkrimsus Polda Bali setelah menerima laporan adanya aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di Jalan Nusa Kambangan, Denpasar. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan 9 orang pelaku tengah melakukan aktivitas penipuan menggunakan 10 unit komputer. Para pelaku diketahui menyamar sebagai perempuan dengan menggunakan foto dan identitas palsu guna mengelabui target yang sebagian besar adalah warga negara asing. Mereka kemudian mengarahkan korban untuk berkomunikasi lebih lanjut melalui tautan Telegram yang disediakan. Hasil integrasi terhadap pelaku mengungkap bahwa mereka beroperasi atas perintah seseorang berinisial VV yang saat ini berada di Kamboja. Para pelaku mengaku mendapatkan bayaran sebesar $1 AS untuk setiap data pribadi warga negara asing yang berhasil dikumpulkan melalui percakapan daring atau tautan palsu. Pengembangan kasus membawa tim Ditreskrimsus ke 4 lokasi lainnya, yaitu di Jalan Nangka Utara, Kusumasari, TKP 2, Jalan Gustiwa 3, TKP 3, Jalan Irawan Gang 2, Ubung Kajo, TKP 4, dan Jalan Suamandala 3, TKP 5. Dari keempat lokasi ini, polisi kembali mengamankan 29 pelaku lainnya beserta barang bukti berupa 82 unit handphone dan 47 unit komputer dari berbagai merek. Secara keseluruhan, 38 orang diamankan terdiri dari 31 laki-laki dan 7 perempuan. Para pelaku saat ini telah diamankan di rutan Polda Bali untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan atau denda hingga 12 miliar rupiah. Para tersangka yang diamankan ini berperan sebagai broadcaster atau operator yang bertugas untuk mencari target atau scam dengan sasaran akun Telegram warga negara Amerika Serikat. Dari hasil pemeriksaan sementara, para operator tersebut diduga dikendalikan oleh seseorang yang berada di luar negeri, sehingga penyelidikan lanjutan terus dilaksanakan untuk mengungkap keterlibatan warga negara asing dalam kasus ini. Kemudian yang menjadi modus operandi pertama bahwa para tersangka berpura-pura atau seolah-olah menjadi perempuan dengan menggunakan beberapa foto perempuan yang sudah dilengkapi dengan data diri palsu untuk mengelabui para korban, khususnya yang menggunakan akun Telegram milik warga negara Amerika Serikat. Polda Bali mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penipuan online dengan tidak memberikan data pribadi atau keuangan kepada pihak yang tidak dikenal, menghindari transaksi melalui platform yang tidak resmi, serta tidak menanggapi pesan atau telepon mencurigakan. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan segala aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian. Yana, Bali TV. Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Singaraja menggelar tes CBT seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri selama 2 hari di kampus setempat. Sebanyak 2.586 kursi diperebutkan untuk jalur mandiri ini.
Pelaksanaan CBT ini dipantau langsung oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Profesor Rasben Dantes menjelaskan, sebagai PTN, Undiksa mengikuti regulasi pusat dalam penerimaan mahasiswa baru yakni melalui 3 jalur. Pertama, jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP dengan kuota minimal 20%. Kedua, jalur seleksi nasional berdasarkan tes SNBT dengan kuota minimal 40%. Ketiga, jalur seleksi mandiri dengan kuota maksimal 50% bagi perguruan tinggi negeri Badan Hukum PTNBH. Maksimal 30% untuk yang non-PTNBH atau Satker maksimal 30% seperti Undiksa yang masih Badan Layanan Umum BLU. Menurut Rasben Dantes, Undiksa untuk tahun 2025 ini mempunyai daya tampung 8.484 termasuk pasca sarjana. Sementara lewat SNPB atau jalur nasional berdasarkan prestasi, Undiksa mengambil 30 hingga 40% tergantung program studi. Daya tampungnya 2.397. Menurutnya, sisa daya tampung dari SNBP dibawa ke SNPT, sehingga daya tampung SNPT Undiksa yang awalnya 3.105 menjadi 3.707. Dari 3.707 peserta, Undiksa meluluskan 2.433. Untuk SNBP, jalur prestasi, Undiksa mendapatkan sekitar 400 mahasiswa dengan KIP kuliah, sedangkan di SNPT, Undiksa mendapatkan 500-an KIP kuliah. Undiksa memiliki 10 lokasi untuk ujian dengan jumlah komputer sekitar 150, sehingga dalam 2 hari Undiksa sudah bisa menyeleksi tes CBT. Jalur kedua untuk seleksi mandiri atau jalur rapor. Ketiga, jalur talent scouting seperti atlet, juara menari, juara menyanyi, dan sebagainya. Nah, daya tampung mandiri ini, karena mandiri kami punya 3 jalur. Yang pertama adalah jalur CBT, ya, yang pelaksanaan kegiatannya itu kemarin dan hari ini. Karena jumlah pesertanya adalah 876, kebetulan kami memiliki 10 lokasi untuk ujian dengan jumlah komputer sekitar 150, sehingga 2 hari kami sudah bisa menyelesaikan. Nah, 876 ini pengumumannya nanti tanggal 20 Juni. Menurutnya, jika nantinya Undiksa di tahun ini bisa mendapatkan 5.000 mahasiswa baru di luar pasca sarjana, ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah. Sementara Ida Bagus KD Oko Mahendra dari Ombudsman RI Perwakilan Bali setelah melakukan pemantauan tes CBT, ia menilai pelaksanaan CBT berjalan lancar dan sarana prasarana juga sudah tersedia. Sudah koordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan penyedia jaringan internet, PLN, agar semua dalam kegiatan ini berjalan lancar. Lebih lanjut, ia menyampaikan sejauh ini Ombudsman RI Perwakilan Bali belum menerima aduan terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru, termasuk untuk Undiksa. Yasri Yuli, Bali TV. Dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno ke-7, pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar Dharma Santi Nyepi Saka 1947 di Pura Luhur Batu Kau, Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Tabanan. Acara yang bertepatan dengan Purnama Sasih Kesade tersebut dirangkaikan dengan persembahyangan bersama. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tabanan, Iko Manggede Sanjaya, didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya, bersama Wakil Bupati Tabanan, Made Dirga, dan istri Nyonya Budiasih Dirga. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Hidup Panito Empu Nabe Jaya Acarya Nanda, Cokordo Anglurah Tabanan, jajaran Forkompinda Kabupaten Tabanan, PHDI, Sekda Tabanan, para asisten, pimpinan OPD, camat dan seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan. Melalui sambutannya, Bupati Sanjaya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, khususnya Dharma Santi Nyepi Saka 1947 oleh Panito Empu Nabe Jaya Arcayananda. Dengan diikuti oleh kurang lebih 2.000 peserta, Sanjaya mengajak seluruh peserta untuk menyimak dan memaknai bersama penyampaian Dharma Tulo tersebut untuk memperkuat spiritualitas dan pengetahuan tentang agama di tengah masyarakat. Bupati Sanjaya menambahkan pihaknya sebagai orang Bali menjalankan swadharma negara sebagai pemerintah yang memang memiliki tanggung jawab sebagai abdi negara,
Jadi pemerintah juga memiliki tanggung jawab sebagai abdi agama dan abdi negara, dua hal yang memang harus beririsan. Proluhur Batu Karu memiliki tradisi kuno yang unik, di mana anak-anak yang belum ketus gigi atau belum cukup umur tidak diperkenankan tangkil ke Kayangan Jagat Batu Karu, sehingga dibangun perpustakaan taman baca di areal pura. Dalam kesempatan itu, selaku Bunda Literasi Kabupaten Tabanan, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya bersama Ketua GOW Tabanan dan Ketua DWP Tabanan meninjau langsung taman baca tersebut, sekaligus menyerahkan sekitar 2.000 buku kepada bendesa adat disertai bingkisan berupa alat tulis dan paket makanan bergizi untuk anak-anak. Nyonya Rai Wahyuni menilai bahwa kolaborasi antara adat dan pemerintah daerah ini merupakan solusi kreatif untuk membudayakan literasi membaca sejak dini. Dengan melibatkan anak-anak di setiap kegiatan, jadi kami berharap anak-anak itu menjadi anak-anak yang kreatif, anak-anak yang peka dengan lingkungannya, yang peka dengan sekitarnya. Jadi anak-anak itu tidak kuper. Persembahyangan di Proluhur Batu Karu telah menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Tabanan setiap purnama. Kegiatan ini bukan hanya sebagai wujud bakti spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari pelestarian lingkungan merawat pertiwi. Sebagai simbol harmoni dengan alam, sebelum persembahyangan dimulai, Bupati Sanjaya bersama jajaran turut melaksanakan penanaman bumi Banten, yakni berbagai jenis tanaman yang biasa digunakan dalam sarana upakara Hindu, seperti kencur, temulawak, pangi, sereh, daun salam, dan pohon kelapa daksina. Tak hanya itu, Bupati juga melepas 15 ekor burung kitaran dan memberi makan ikan di kolam area pura sebagai simbol keseimbangan ekosistem. Lebih lanjut, dalam suasana harmoni tersebut, Sanjaya mengajak seluruh jajaran dan staf untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan Tabanan era baru. Nangun Satkerti Loko Bali melalui pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Politisi asal Dauh Palo Tabanan tersebut juga menuturkan pembangunan ini tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus bersama-sama mewujudkan kesejahteraan Tabanan yang aman dan madani. Prokompim Tabanan melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup ancam pidanakan 4 iup perusak lingkungan Geopark Raja Ampat. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Loh, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat? Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokene awake nih makata lo, awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing idang kenja, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi presiden. Masih belum sih, kita ngawake.
Ayo kemana jalan bicaranya nih lo? Ini sih bicarkan awaknya jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek TV semangatnya kalon. Melang saya beli ngomong. Ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon. Minyak ganda pati ada nih beli. Meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya menggenang khasiatnya nih. Nih, mana gitu? Yang ke sana kona panaki, awaknya saya kita kona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya ditanyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak nyai. Beli. Baik. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebutkan bahwa 4 perusahaan yang melakukan aktivitas tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat tak hanya dicabut izinnya, tetapi juga berpotensi dihukum pidana. Hal tersebut disampaikan Menteri Hanif menyusul adanya temuan kerusakan lingkungan di kawasan Geopark Raja Ampat akibat kegiatan yang dijalankan di luar norma tersebut. Pemerintah tengah melakukan pendalaman pengawasan terhadap 4 izin usaha pertambangan IUP di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang diduga telah menjalankan aktivitas tambang nikel di luar norma yang berlaku. Ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden Selasa 6 Juni. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik memastikan tindakan tegas bakal diberikan pemerintah tanpa pandang bulu. Menurutnya tak hanya sanksi administrasi dengan pencabutan IUP, namun pelaku kegiatan tambang yang merusak kelestarian lingkungan itu berpotensi dihukum pidana. Ada yang memang ada potensi ke sana karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan di luar norma. Ini ada potensi pidana terkait dengan kegiatan pertambangan yang telah dilakukan. Intinya kegiatan yang telah dilakukan wajib melakukan pemulihan di sana. Tidak berarti dicabut kemudian selesai. Nah, pengawalannya, pemulihannya akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama teman-teman SDM. Pada hari yang sama, pemerintah resmi mencabut 4 IUP yang melakukan aktivitas tambang nikel di kawasan Geopark Kepulauan Raja Ampat, yakni PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, kemudian PT KW Sejahtera Minang, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Dari Jakarta, Cahya Sari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana merespon baik langkah pencabutan izin operasional perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia juga mengusulkan pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat berorientasi pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana merespons baik langkah pencabutan izin operasional perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya sebagai langkah evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh lintas kementerian. Kolaborasi tersebut menurutnya menandakan pemerintah memiliki suara yang sama dalam menjaga warisan alam di tanah air. Selain itu, juga dianggap bukan hanya menjaga lokasi yang menjadi destinasi wisata prioritas dan UNESCO Global Geopark, melainkan turut melindungi lingkungan serta warga setempat. Hal tersebut disampaikan Menteri Widianti melalui keterangan video yang diterima Antara di Jakarta Selasa 10 Juni 2025. Kementerian Pariwisata juga disebut telah mengusulkan pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu kawasan Raja Ampat. Hari ini, tanggal 10 Juni 2025, pemerintah telah mencabut 4 izin usaha pertambangan yang berada di kawasan Raja Ampat.
Kami juga telah mengusulkan pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat yang berorientasi pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dengan menekankan prinsip keterpaduan ekologi, sosio-kultural, dan skala ekonomi. Menpar Widianti juga mendorong Raja Ampat bukan hanya sekedar tempat yang indah dikunjungi, tetapi juga menjadi simbol komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan. Menurut Widianti, membangun pariwisata bukan hanya soal mendatangkan wisatawan, tapi juga soal melindungi kehidupan alam dan manusianya untuk hari ini dan masa depan. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Kami akan segera kembali dengan informasi Smart Farming, solusi generasi muda kembali bertani. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Di tengah menurunnya minat generasi muda dalam bertani, smart farming atau pertanian pintar menjadi solusinya. Smart farming hadir sebagai terobosan metode pertanian cerdas yang memadukan teknologi sensor tanah dan cuaca dengan agri-drone sprayer. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah pemuda yang memilih bertani di Bali menurun drastis. Mereka lebih memilih bekerja di sektor lain seperti pariwisata dan jasa, sehingga di desa hanya tersisa generasi tua yang masih mau menggarap sawah. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, permasalahan di sektor pertanian tidak cukup hanya diselesaikan dengan mengandalkan sistem tradisional secara turun-temurun. Melalui konsep smart farming, para petani dapat memanfaatkan bantuan teknologi informasi untuk mengakses data dari sensor maupun drone atau pesawat nirawak secara real-time, akurat dan nyata melalui telepon pintar. Konsep smart farming bakal menarik minat generasi muda untuk terjun kembali ke sektor pertanian. Itu sangat bagus karena kita tidak bisa menutup mata dengan masuknya teknologi di beberapa negara lain. Nah, juga adanya situasi kondisi sosial ekonomi dan kebutuhan kita sama ini, seperti anak-anak muda itu sudah tidak lagi mau bertani, banyak sekali yang tidak ingin itu karena melihat pariwisata lebih menjanjikan, mungkin itu jadi pemikirannya. Nah, namun demikian juga penggunaan HP dan alat-alat lain juga dia sangat tertarik, ya, sehingga salah satunya Internet of Things melalui HP kita bisa memonitor tanaman, itu juga menjadi menjadi pemikiran-pemikiran yang harus dikembangkan, sehingga ke depan kita bisa memberikan atau memanfaatkan alat-alat teknologi dengan
pertanian ini. Kita mau nggak mau harus seperti itu karena semua sudah. Melalui teknologi informasi harga ketersediaan komoditas pertanian seperti bibit dan pupuk, luas tanaman komoditas hingga prediksi masa panen dapat diakses petani dalam waktu yang cepat. Selain menarik minat pemuda, pemanfaatan teknologi dalam smart farming akan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. Yana, Bali TV. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 untuk jenjang SMA SMK yang akan dibuka secara online pada 30 Juni hingga 4 Juli mendatang. Pengumuman akan disampaikan pada 12 Juli dan daftar ulang dilaksanakan pada 14 hingga 16 Juli mendatang. Pelaksanaan SPMB tahun ini diharapkan berjalan sesuai juknis. Sekolah negeri diharapkan tidak menerima murid titipan yang dapat mengakibatkan ada penambahan rombel. Jadwal sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2025-2026 untuk jenjang SMA SMK akan segera dibuka. Juknisnya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan penerimaan murid baru tahun sebelumnya. Ada 4 jalur yang dapat dipilih siswa pada penerimaan murid baru pada SPMB tahun 2025. Di antaranya jalur domisili dengan kuota 30% untuk jenjang SMA dan 8% untuk jenjang SMK. Jalur afirmasi dengan kuota 30% untuk jenjang SMA SMK, jalur prestasi sebanyak 35% untuk jenjang SMA dan 60% untuk jenjang SMK, serta jalur mutasi sebanyak 5% untuk jenjang SMA dan 2% untuk jenjang SMK. Meskipun SPMB baru dibuka pada 30 Juni mendatang, sebagian besar sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, hingga SMK, SMK telah melaksanakan sosialisasi terkait penerimaan murid baru. Ketua PGRI Kota Denpasar yang sekaligus menjadi Kepala SMK PGRI 4 Denpasar, Iketut Suwaryo mengatakan sekolahnya sudah melaksanakan sosialisasi dari jauh hari dengan harapan SPMB tahun ini berjalan lancar. Semua sekolah negeri mematuhi juknis yang telah ada sehingga tidak ada yang namanya penambahan rombongan belajar. Harapan kita untuk PPDB ke depan itu pemerintah selalu melaksanakan dan menggunakan juklah dan juknis daripada aturan pemerintah yang ada. Nah, khusus untuk PPDB kalau ada misalnya sudah ada mendaftar di sekolah swasta, yaitu sah-sah saja. Kenapa sah-sah saja? Karena itu merupakan pilihan siswa. Ya, kita sudah membuka satu melalui sosialisasi ya, ke masyarakat dan sekolah-sekolah yang ada di Bali. Nah, kemudian sampai hari ini sudah banyak juga yang sudah menitip nama di sekolah kita. Ya, targetnya ya nggak usah muluk-muluk, kita 300 orang. Sementara itu, Ketua Pengurus Perwakilan YPLP PGRI Kota Denpasar, Nengah Madiatnyana berharap pelaksanaan SPMB tahun ini agar benar-benar diawasi sehingga berjalan sesuai juknis yang telah ditentukan. Baik sekolah negeri maupun swasta sama-sama memiliki tujuan mulia mencerdaskan anak-anak penerus bangsa. Saya dari sekolah swasta YPLP PGRI Kota mengharapkan minimal lah seperti kemarin, minimal. Ya, kalau bisa supaya lebih diketatkan lagi sehingga sekolah swasta yang sama-sama ingin mengabdikan yayasannya atau lembaganya itu untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya. Dan kita bukan bisnis oriented, kita adalah mengabdi untuk kepentingan anak bangsa. Dalam SPMB tahun ini, Madiatnyana mengajak para orang tua maupun calon peserta didik baru untuk tidak memiliki mindset negeri-minded, namun harus memperhatikan kualitas sekolah, fasilitas maupun manajemen sekolah yang akan dipilih. Diharapkan pula SPMB tahun ini tetap mengikuti juknis dan ada pengawasan ketat dalam pelaksanaannya. Sukma, Bali TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Keluarga tahanan korban pengeroyokan meminta Polresta Denpasar menerbitkan surat penghentian penyelidikan perkara atau SP3 terhadap kasus dugaan pencabulan. Meninggalnya korban akibat dikeroyok tahanan lain menjadi alasan kuat penerbitan SP3 tersebut.
Keluarga tahanan berinisial AI usia 35 tahun korban pengeroyokan yang dilakukan sesama tahanan di rutan Polresta Denpasar, Senin sore menandatangani penyidik Satreskrim Polresta Denpasar. Bersama kuasa hukum korban, pihak keluarga meminta proses hukum dilakukan seadil-adilnya terhadap para pelaku pengeroyokan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara itu, kuasa hukum korban meminta penyidik Satreskrim Polresta Denpasar untuk menerbitkan surat penghentian penyelidikan perkara atau SP3 atas dugaan pencabulan yang disangkakan kepada korban. Meninggalnya korban menjadi alasan kuat dikeluarkannya SP3 tersebut. Saat ini penyelidikan petugas hendaknya berfokus pada kasus pengeroyokan yang dialami korban. Kuasa hukum korban menambahkan, sejak sangkaan dugaan pencabulan diberikan, korban sangat kooperatif. Namun tidak diduga sesaat setelah dimasukkan ke ruang tahanan, korban mengalami penganiayaan yang dilakukan sejumlah tahanan lain hingga akhirnya meninggal dunia. Jadi pada intinya kita sudah kooperatif, kepolisian kooperatif, dan pada hakikatnya kita dari keluarga korban yang jelas semua pelaku bisa dapatkan sanksi sesuai hukumnya pelaku. Dan dalam hal ini sebetulnya kalau memang tersangka itu sudah meninggal dunia, harusnya memang proses penyidikan itu sudah selesai. Artinya sudah selesai demi hukum. Nah, makanya hari ini kita juga telah mengirimkan surat ke penyidik untuk kita meminta SP3. Artinya surat pemberhentian penyidikan. Sebelumnya dikabarkan seorang tahanan penghuni rutan Polresta Denpasar meninggal dunia akibat dianiaya oleh sejumlah tahanan lain. Pada Rabu 4 Juni malam, setelah memeriksa 11 saksi penghuni tahanan, 7 diantaranya diduga sebagai pelaku pengeroyokan. Selain itu, petugas juga memeriksa 3 petugas jaga yang bertugas saat malam kejadian. Dari hasil visum korban seperti itu ya. Kemudian terkait dengan anggota yang jaga pada saat itu juga kita periksa, kita minta keterangan dari Propam Polda maupun Polresta sudah memeriksa yang bersangkutan. Rai Suantara, Bali TV. Warga penjarakan demo tolak air panas Banyuwedang dikelola perusahaan swasta. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Pemirsa, puluhan krama Desa Adat Penjarakan menggelar aksi damai untuk menolak objek wisata air panas Banyuwedang dikelola perusahaan swasta. Mereka menuntut pembatalan kerjasama antara PT Bali Segara Gunung dan Desa Adat tentang pengelolaan Banyuwedang Hot Spring.
Warga menilai hal itu tidak sesuai dengan pedoman perjanjian kerjasama yang ditetapkan Majelis Desa Adat. Aksi damai ini mendapat pengawalan ketat Pecalang Desa Adat Penjarakan, aparat kepolisian Polsek Gerogak, dan dihadiri Camat Gerogak serta Perbekel Desa Penjarakan. Aksi ini berjalan dengan aman dan damai. Salah satu warga, Dewa Madediki, menuding proses pemberian kerjasama pengelolaan Banyuwedang Hot Spring kepada perusahaan tidak melalui mekanisme yang benar, sebab sebelumnya kawasan itu dikelola oleh Desa Adat. Namun tiba-tiba pengelolaan tersebut dialihkan ke PT Bali Segara Gunung tanpa ada paruman atau musyawarah terlebih dahulu. Dugaan Bapak Klien Pendesi bisa memutuskan hari ini juga. Jadi apa yang menjadi harapan kami, Kerama Desa Adat Penjarakan dalam hal ini yaitu pembatalan pengelolaan Hot Spring Banyuwedang dari PT Bali Segara Gunung dan dikembalikan pengelolaannya ke Desa Adat. Diki menambahkan kerjasama pengelolaan tersebut sudah terlaksana sejak Maret 2025. Menurut Diki, pendapatan dari Banyuwedang Hot Spring juga sudah masuk ke perusahaan tersebut. Sementara itu, Desa Adat Penjarakan putus swastika setelah menerima aspirasi masyarakat dengan lapang dada menerima dan memutuskan kesepakatan pengelolaan air panas Hot Spring oleh perusahaan swasta. Pembatalan tersebut sudah dibuatkan berita acara. Kira-kira untuk mengelola dan menyelamatkan, mengamankan aset Desa Adat, sehingga kami membentuk, kebetulan Pak Dan Rambil itu kami bentuk sebagai ketua panitia pengalihan aset Desa Adat. Itu salah satu upaya-upaya kami, dan beliau masih aktif. Kami minta untuk gabung, dan tujuannya untuk menyelamatkan aset Desa Adat itu saya sebenarnya. Selain itu, Kerama juga meminta agar Desa Adat membentuk Badan Usaha Pedruan Desa Adat atau BUPDA untuk mengelola aset Desa Adat. Tuntutan Kerama ini disetujui oleh swastika. Setelah kerjasama dengan PT dibatalkan, Desa Adat akan melakukan paruman untuk menentukan pengelolaan Banyuwedang Hot Spring. Yasir Yuli, Bali TV. Masyarakat harus mengambil peran aktif dalam isu lingkungan hidup, khususnya dalam tata kelola sampah berbasis sumber. Langkah ini selaras dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber yang hingga kini belum diimplementasikan secara optimal di tengah masyarakat. Menjadi operasional dan analis Yayasan Budaya Bali Pungul Hijau, Wira mengatakan masyarakat di bawah Yayasan Budaya Bali Pungul Hijau sangat peduli terhadap isu ini yang dilatar belakangi oleh himbauan dari pemerintah Provinsi Bali agar masyarakat dan desa-desa mulai menerapkan sistem pengelolaan sampah dari sumbernya. Namun dalam praktiknya masih banyak desa yang belum memiliki pemahaman dan sistem kerja yang tepat. Melihat kondisi tersebut, pihaknya berinisiatif melakukan edukasi langsung kepada masyarakat, terutama kepada perangkat desa, mulai dari kepala desa hingga badan usaha milik desa atau BUMDes, agar dapat mengimplementasikan pengelolaan sampah sesuai SOP yang berlaku. Salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi adalah banyaknya timbunan sampah dari rumah tangga. Untuk mengatasi hal itu, inovasi alat pengolahan sampah organik diperkenalkan yang diberi nama Tong Edan. Alat ini dirancang khusus untuk mengolah sampah organik rumah tangga menjadi pupuk cair dan pupuk padat secara mandiri dan ramah lingkungan. Selain itu, untuk pengelolaan sampah di sekolah-sekolah, kawasan wisata dan tempat umum lainnya diperkenalkan alat lain yang bernama Rebound Stop. Alat ini mampu mengolah berbagai jenis sampah non-organik secara efisien. Sampah residu seperti plastik dan bahan tak terpakai lainnya yang tak dapat diolah dengan kedua alat tersebut akan dibawa ke TPS 3R untuk pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle. TPS 3R menjadi simpul penting dalam sistem ini, namun belum semua TPS memiliki SOP dan alat yang sesuai dengan karakteristik sampah di Bali yang cenderung lebih dominan organik. Untuk itu, suatu sistem kerja dan SOP khusus TPS 3R dirancang dengan menyediakan mesin pemilah, mesin pelebur, dan mesin pencetak yang mampu mengelola sampah secara praktis, efisien, dan tanpa menimbulkan bau. Misalkan di rumah tangga kita ada Tong Edan, kemudian di tempat wisata atau sekolah kita ada namanya Rebound Stove. Nah, di TPS 3R kita juga ada mesin pemilah, ada bak paralel,
kemudian ada tungku bares. Jadi itu harapan kita dari yayasan, bagaimana menciptakan Bali yang benar bersih sesuai dengan himbauan Pergub dari Gubernur bahwa Bali itu bersih dari sampah. Nah, ini harapan kita jika semua menerapkan ini dengan alat-alat yang kita gunakan, saya Bali pasti bersih. Kenapa? Untuk pengolahan sampah selain anggaran yang disediakan, kita memang harus ada alat ini, alat untuk bagaimana mengolah sampah itu tuntas di sumber-sumbernya. Sementara itu, warga lainnya yang menjabat Ketua Yayasan I Gusti Nyoman Jelantik menjelaskan jika desa-desa di Bali menerapkan SOP ini, niscaya sampah yang menumpuk di pinggir jalan, selokan, sungai, bahkan yang ada di rumah tangga bisa dituntaskan. Sosok yang akrab disapa Aji Jelantik siap berbagi pengetahuan dan teknologi ini untuk menciptakan Bali yang bersih dan lestari. Dengan alur yang jelas, saya yakin dalam waktu 2-3 bulan sampah bisa kita tuntaskan dengan catatan harus ada di TPS itu harus ada mesin pemilah, bak paralel, tungku bares dan alat pelita. Yang mana nanti ke depan sampah-sampah yang dikelola di TPS bukan keluar dari situ lagi, bukan mencemari desa lain lagi, yang keluar adalah berupa produk. Produknya apa? Sesuai dengan keterampilan desa masing-masing. Bisa kalau yang kasar kita jadikan pot bunga, jadikan paping. Kalau yang halus kita jadikan beraneka ragam patung. Nah, itulah konsep yang mesti kita buat satu persepsi dari atas ke bawah. Dengan demikian dalam waktu singkat kayaknya sampah bisa teratasi. Dengan gerakan ini, Yayasan Budaya Bali Punggul Hijau berharap dapat menjadi katalisator perubahan dalam pengelolaan sampah di Bali, sekaligus mendukung penuh visi Nangun Satkertiloko Bali yang dirancang oleh pemerintah Provinsi Bali. Hendra, Bali TV. Pembangunan akomodasi wisata tidak memenuhi administrasi perizinan kembali terjadi di Badung. Pembangunan Hotel Magnum Resort Brawe berada di wilayah Desa Tibu Beneng, Kuta Utara ini belum terbit perizinan AMDAL-nya, namun pembangunan konstruksinya sudah dilaksanakan. Perkembangan akomodasi pariwisata di Desa Tibu Beneng saat ini berkembang pesat. Salah satu pembangunan Hotel Magnum Resort Brawe, namun perizinan AMDAL-nya belum ada. Hal ini terungkap dari sidak DPRD Badung bersama instansi terkait di Pemka Badung menemukan perizinan khususnya AMDAL ini belum terbit. Hotel ini merupakan investasi penanaman modal asing, di mana izin AMDAL pusat ini dilimpahkan ke provinsi, namun belum ditangani karena di lapangan sudah terjadi pembangunan. Selanjutnya DPRD menyarankan pihak hotel untuk segera mengurus perizinan ini diberi waktu 2 minggu. Sampai batas SOP itu kurang lebih lagi 2 minggu. Kalau 2 minggu lagi mereka tidak bisa memenuhi, kita akan melaksanakan fungsi kita akan merekomendasikan kepada Satpol PP untuk memasang Pol PP lain. Artinya semua kegiatan di sini dihentikan. Sementara itu pihak konsultan perizinan hotel Andi Nahak mengakui proses perizinan AMDAL masih berjalan. Untuk itu pihaknya segera melengkapi kerangka acuannya karena sebelumnya ada revisi perubahan desain gambar. Katanya tadi belum terbit AMDAL. Ya, untuk penerbitannya kan belum, Bapak. Jadi ini kan KA itu kan kerangka acuan. Kerangka acuan, setelah kerangka acuan selesai, kita setelah revisi kita upload lagi, lalu kita sidang lagi sekali. Nah, setelah sidang lagi sekali, baru finalisasinya untuk penerbitan AMDAL-nya. Apa dasar membangun sementara AMDAL itu belum terbit? Sebenarnya Pak, kami mohon maaf bahwa sebenarnya sesuai aturannya kan tidak boleh membangun dulu, tidak boleh membangun itu memang seperti itu. Tapi mohon maaf, saya tidak pernah ke lapangan ini, jadi saya tidak tahu. Ternyata setelah hal ini saya ke lapangan kan sudah ada begini. Nah, pastinya kami mengakui kesalahan itu. Kami mengakui kesalahan itu dan kami berusaha untuk memperbaiki ini dan mempercepat perizinannya itu. Selama belum terbit AMDAL-nya, Dewan Badung menyarankan menghentikan pembangunannya. Winata, Bali TV.
Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan kisah pria yang hidup selama 15 tahun dengan HIV. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, Madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis? Jangan khawatir. Kini ada Bali Pay. Transaksi mudah di mana saja. Top up saldomu. Belanja sesukamu. Bali Pay. Sehingga nantinya sampah yang ada terbawa arus sungai akan ditahan. Dari kantor kejaksaan berkas tersangka sudah lengkap. Kami sampaikan bahwa dari tempat tersangka Pria 46 tahun asal Denpasar berbagi cerita bagaimana perjuangannya menyandang status orang dengan HIV atau ODIF sejak 15 tahun terakhir. Selain itu, sejak tahun 2010 hingga kini, dirinya mengaku rutin melaksanakan pemeriksaan ARV yang wajib dan mengkonsumsi obat setiap harinya. Lalu seperti apa ia menjalani keseharian dengan status orang dengan HIV atau ODIF? Berikut wawancara eksklusif rekan kami, Ari Wiratmaja dan juru kamera Indrawan. Pak, kami dari Bala TV ingin berbincang-bincang dengan Bapak dan untuk mengetahui pengalaman serta cerita Bapak sebagai ODIF seperti itu. Pak, kalau boleh tahu, sejak kapan Bapak terinfeksi HIV? Awalnya saya tahu saya terinfeksi HIV mulai tahun 2008, kurang lebih sekitar 16 tahun saya terinfeksi HIV. Pada waktu itu saya tes, ternyata saya cukup positif. Akhirnya pada zaman itu saya belum melakukan pengobatan karena zaman itu kalau kekebalan tubuh masih sehat belum diberikan obat dengan dokter. Akhirnya berselang mungkin setelah 2-3 tahun saya tes kekebalan tubuh, akhirnya dia menurun. Akhirnya dokter menyarankan untuk terapi obat, terapi ARV. Terapi ARV itu tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah virus tidak berkembang biak lagi, seperti itu. Jadi kita bisa sehat dengan obat itu yang disarankan dengan dokter. Pada zaman itu obatnya itu yang diminum itu mengalami efek samping, karena tidak semua pasien cocok dengan obat ARV pada zaman itu. Akhirnya nggak cocok dengan obat yang lini pertama itu, viral itu. Akhirnya dokter menyarankan ganti dengan obat yang lain. Akhirnya sampai sekarang cocok dengan obat yang lain. Pak, kalau boleh tahu, awal mula Bapak terinfeksi HIV ini karena apa? Dulu sekitar 16 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, karena nakal ya, memang berganti-ganti pasangan. Berganti-ganti pasangan, baik dengan laki-laki, baik dengan perempuan, saya ganti-ganti pasangan. Kemudian akhirnya saya tidak pernah menggunakan pengaman.
dan pada zaman itu belum tahu informasi terkait dengan HIV. Jadi masih dulu kan belum ada internet, tidak semudah zaman sekarang. Jadi sembarangan lah berhubungan dengan siapapun gitu. Tidak takut pada zaman itu. Berarti karena informasi atau pengetahuan Bapak tentang HIV ini kurang. Jadi pada zaman itu Bapak agak sedikit ledos pada zaman itu. Pak, setelah mengetahui Bapak, mohon maaf ini sebelumnya Bapak, terinfeksi seperti itu, bagaimana perasaan Bapak? Pada saat itu pastilah kita diponis nih, ya. Kita diponis tidak baik, diponis apalagi yang namanya HIV. Padahal di zaman itu semua orang pasti takut dengan HIV. Ya, gitu. Kita melihat orang HIV juga takut, apalagi kita terinfeksi. Pada sempat mengalami stres, tapi ada konselor yang mendampingi, memotivasi, mengarahkan, mendampingin bagaimana kita melewati masa-masa sulit seperti ini. Gitu. Pak, dengan status positif HIV seperti itu yang Bapak alami saat ini, terus ada nggak pengaruhnya untuk kehidupan Bapak sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan tempat kerja dan lingkungan masyarakat umum sendiri? Untuk pengaruhnya baik itu di lingkungan umum, tempat kerja, keluarga, sama sekali tidak ada pengaruh. Karena saya merasa sehat dan orang melihat itu sehat, bukan melihat gejalanya. Jadi penerimaan orang itu biasa-biasa saja. Tidak ada diskriminasi baik di kerja, lingkungan, keluarga saja. Untuk aktivitas ataupun di keluarga seperti itu, seperti apa Bapak memberikan pemahaman terutama kepada keluarga yang ada di rumah bahwa saya ini baik-baik saja seperti itu? Dengan keluarga khususnya tidak pernah menanyakan dan tidak pernah tahu. Kemudian karena kan saya merasa masih sehat, dia nggak tahu, mereka nggak tahu. Sama sekali tidak pernah. Ada beberapa aja yang tahu, saudara satu atau dua orang yang tahu, tapi saudara itu tidak memberitahu ke saudara yang lain. Saya cukup dengan dia aja yang tahu. Baik Pak, untuk saat ini apakah Bapak masih melakukan pengobatan? Untuk saat ini dari tahun 2010 saya melakukan pengobatan sampai sekarang. Itu ART namanya, pengobatan dari Tropiella virus itu. Obat ini sangat membantu buat saya. Karena kan saya selama ini dengan obat ini saya merasa sehat. Awalnya saya nggak pernah mau minum obat, tapi ngerasa kekebalan tubuh menurun. Tapi dengan minum obat ini untuk saat ini saya merasa sehat. Itu dalam sehari, setiap hari. Setiap hari satu obat? Ya, setiap hari satu obat. Obat ini bekerja 24 jam untuk menekan jumlah virus. Jadi besoknya harus diisi kembali. Sekarang misal saya contoh minum jam 9 malam, jadi 9 malam ketemu besok itu saya minum. Begitupun seterusnya. Itu sudah berlangsung berapa bulan atau berapa tahun? Dari tahun 2010 sampai sekarang, 2010. Ya, lumayan lebih dari 10 tahun. Pak, selain obat yang Bapak konsumsi sekarang, ada nggak terapi-terapi lain yang Bapak lakukan untuk meminimalisir gejala-gejala ini? Saya yakin dengan obat ini sudah bagus banget, nggak ada terapi-terapi lain yang saya lakukan. Cuman saya menjaga pola hidup sehat aja. Mungkin olahraga ringan sedikit, makan yang sehat sedikit, itu aja sih. Tidak ada terapi selain obat ART yang saya lakukan. Pak, Bapak sebagai salah satu ODIF gitu ya, orang dengan HIV seperti itu. Tentu ada perasaan-perasaan yang berbeda yang dirasakan oleh orang umum. Apakah ada pesan tersendiri nggak Pak untuk masyarakat umum terhadap maaf sebelumnya dengan orang-orang yang terinfeksi HIV baik di keluarga? Mungkin ada saran atau himbauan mungkin bahwa mereka itu tidak layak untuk diperlakukan diskriminasi. Baik dari saya sendiri sih, buat siapapun, buat dari lingkungan sekitar, masyarakat umum, HIV ini bukan penyakit yang menakutkan. Jadi HIV itu bisa kita cegah, bisa kita jauhi virusnya, dan tidak ada diskriminasi lagi buat orang-orang yang dengan HIV.
saran mungkin Pak terhadap generasi-generasi muda ataupun pemirsa-pemirsa Bali TV agar terhindar dari istilahnya virus ini? Oke, saya sebagai orang yang penderita HIV sudah lebih dari 15 tahun saya terinfeksi HIV. Pesan saya buat masyarakat maupun generasi muda, hindari pergaulan bebas, kemudian lakukan pencegahan, cari informasi terkait dengan HIV, jangan sampai melakukan pergaulan bebas atau seks bebas. Pak, terakhir, yang terakhir dari saya kami, Bapak sudah menikah sekarang? Belum. Berarti memang ada niat untuk menikah atau memang belum? Belum kepikiran untuk ke arah sana. Apakah ada rasa ketakutan, Pak? Tidak, saya tidak ada rasa ketakutan. Jadi istilahnya memang ada keinginan untuk berumah tangga, tapi belum. Baik, Pak, terima kasih banyak atas perbincangan dan Bapak sudah bercerita banyak tentang bagaimana Bapak hingga akhirnya sebagai salah satu pengidap HIV seperti itu dan juga pengalaman-pengalamannya yang Bapak hadapi selama ini, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan pemirsa Bali TV, sekian wawancara saya bersama dengan salah satu ODIF seperti itu, orang dengan HIV/AIDS dari Denpasar, Aryo Remaja dan Indrawan, Bali TV. Ya, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Gandapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Cikatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om. We'll be right back.